Halo teman-teman, di sini saya ingin menemukan aplikasi yang pernah saya buat saat masih kuliah ya. Aplikasi ini saya namakan aplikasi Android Bloatware yang berfungsi untuk menghapus aplikasi sistem yang ada di Android secara paksa. Oke, langsung saja saya lakukan instalisasi. Saya close dulu. Ini kita buka. Ekstrak hal, ekstrak itu aja ya. Oke, kita lakukan instalisasi ya. Kita more turun mulai, kita next, kita tetap simpan di sini ya, di C, dan install. Tunggu sampai proses instalisasinya selesai ya teman-teman. Untuk itu teman-teman bisa lakukan ini ya, aktifkan ini apa tuh, aktifkan USB debugging ya. Ini saya bakalan contohkan USB debuggingnya. Kita ekstrak juga, tunggu sampai selesai ya. Di sini teman-teman bisa monitoring ya. Ini karena belum saya sambungkan. Nah, sini sudah tinggal yes saja. Ini tinggal ketika ini saya udah sambungkan ya, HP-nya, izinkan. Nah, ini langsung connect ke HP yang saya gunakan di Redmi Note 5A. Ini kita bisa arahkan ya pakai mouse kita. Sini saya bakalan coba hapus ini ya, aplikasi ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini jelas ya di sini sistem, aplikasi sistem. Nah, nanti kita bakalan hapus nih. Berarti kan ini NBU files. Terus yang bakalan kita hapus lagi sistemnya ini. Tekan, lihat. Di sini ada app foto yang bawaan sistemnya. Nah, ini kita cek, ini sudah selesai ya, kita finish. Kita buka namanya, sebentar, kita cek ada di desktop apa tidak. Nah, ini sudah. Teman-teman tinggal buka. Nah, sini kita bisa cek mobile karena ini sama ini sudah connect ya. Tadi NBU sama foto. Kita close dulu. Kita cek device yang kita gunakan. Nah, di sini sudah ini kita cek sistem. Tadi NBU ya, NBU sama foto. Nah, ini saya bakalan coba uninstall ya langsung. Nah, ini proses, tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, untuk pengecekannya kita bisa cek lagi di HP teman-teman. Ini saya coba cek lagi pakai ini ya, pakai monitoring. Ini nggak bisa karena USB disconnect dulu. Kita close dulu.
Kalau nggak bisa, kita cabut dulu HP-nya. Kalau misalkan ini saya cuma contohkan iniannya aja ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat aplikasi fotonya sudah tidak ada. Ini misalkan tadi kita cari Pels, sudah tidak ada. Google fotonya nggak ada ya. Di sini ada aplikasi sistem keselamatan. Ini saya coba hapus ya. Namanya apa? Namanya Safety Hub. Ini kita close. Safety Hub ya. Ini untuk aplikasi sistemnya, namanya Safety Hub, yang bakalan saya hapus. Ini bakalan hub aja hub. Nah, pokoknya teman-teman bisa hapus sesuai keinginan teman-teman, bisa pilih. Tapi perlu diingat untuk menghapus ini hati-hati, karena saya memaksakan aplikasi sistem untuk dihapus ya. Jadi sekiranya aplikasinya, sistemnya itu berhubungan dengan apa ya, dengan kayak data atau gimana, itu lebih ke hati-hati, takutnya HP teman-teman buat lock atau mentok di logo ya. Ini hanya aplikasi yang menurut saya nggak penting saja. Ini uninstall. Jika teman-teman mau hapus aplikasi teman-teman yang install di Play Store, teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini teman-teman diarahkan ya. Saya mau hapus misalkan Shopee. Apalagi yang bakalan saya hapus, Perli Presisi, dan sini saya bakalan hapus contohnya yang saya sama yang saya ini ya, yang saya install di Play Store, GoTube ya, Google GoTube Premiumnya. Shopee sudah saya siapkan, hapus. Ini Shopify juga saya nggak terlalu penting ya. Enggak. Tix ID saya hapus saja. Ini yang bakalan saya hapus ya. Ini hapus aplikasi yang kita install entah dari lewat Play Store ataupun lewat aplikasi lainnya gitu. Misalkan teman-teman pakai aplikasi Mood, ini bisa langsung di-uninstall lewat sini. Kita uninstall saja. Tunggu prosesnya hingga selesai ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya hapus. Oke, kita ini juga sini ada seperti biasa informasi donasi. Kalau misalkan teman-teman mau donasi silahkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, ini saya close. Ini saya bakalan cek lagi. Cek lagi apakah aplikasi yang tadi saya hapus sudah terhapus ya. Oke, ini sudah connect. Nah, ini sudah saya hapus ya, yang menurut saya nggak penting-penting banget. Ini Google Meet belum saya hapus, nanti saya hapus deh. Apalagi nih, mungkin cukup. Kalender, Google Meet harusnya dihapus nih. Ini kita hapus saja. Google Meet sama kalender ya. Apa sih ini namanya? Kalender sama ini, tekan saja info aplikasi.
kalender sama apa ini, Taehyun, kalender sama Taehyun. Kalender sama Taehyun. Taehyun nggak ada. Taehyun. Kalender. Kalender. Google, Android, mana sih Taehyun? Taehyun ya kalau nggak salah. Udah nggak ya? Oke, nggak ada nih. Kita cari pelan-pelan. Karena ini bawaan Google ya. Saya ini HP-nya custom ROM. Android sibuk, media teleponi. Kita cek dulu apa namanya tadi, Taehyun ya. Kita bisa cek lewat HP kita sendiri. Tadi Taehyun. apps tek nggak ada, berarti udah ini aja dulu, buka kalendernya dulu. Saya hapus ya yang kalendernya aja. Ini perlu diingat, nggak semuanya ngebaca ya berarti. Oke, harusnya ada ini. Chrome, Google, Android, Google, Android, Taehyun yang ada. Oke, itu aja deh. Ini kita coba cek lagi. Ini saya pakai ini hanya untuk membuktikan ya, monitoringnya. Monitor saja. Untuk teman-teman yang nggak ngerti gimana sih cara aktifin debugging ya, USB debuggingnya, ini sudah nggak ada ya kalau untuk Google Kalendernya. Nah, ini untuk cara aktifkannya, teman-teman bisa buka tentang ponsel. Teman-teman bisa ini klik 3 kali. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di aplikasi teman-teman, mau cari di opsi developer. Nah, teman-teman pastikan aktifkan sini ya, USB debugging. Itu aja sih. Untuk video kali ini cukup tutorialnya. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Itu saja video dari saya. Oh ya, untuk teman-teman apa ya? Untuk teman-teman penasaran ya, kemarin tuh ada yang minta izin coba pack GPS, deteksi GPS. Kebetulan saya sudah bypass smoke location ya, jadi tidak perlu
Ini nggak masuk ya karena saya tadi matiin opsi developernya ya, aktifin dulu, aktifin lagi. Teman-teman kemarin ada yang DM saya gimana sih cara cara bypass ya. Sebenarnya bypass PKPS itu gak sulit ya, karena saya sendiri yang bikin program menggunakan Semali. Nih Semalinya saya contohkan. Ini saya contohkan PKPS dulu yang saya buat. Bukan yang saya buat, ini PKPS orang. Ini yang tadinya udah mati saya hidupkan kembali. Ini saya coba kecilkan ya. Misalkan di sini saya mau pindahkan lokasinya ke Malaysia. Nah, ke Malaysia ya. Atau ke mana deh, jangan ke sini. Ini terlalu dekat. Ke Mesir. Nah, ini saya coba pindahkan. Nah, teman-teman bisa lihat lokasi map yang saya gunakan sekarang ada di Mesir. Tunggu sampai. Nah, ini saya sudah di Mesir ya. Ini namanya menggunakan PKPS. Aplikasi yang saya gunakan ini aplikasi yang sebenarnya yang punya ojek online, yang dulu mati saya hidupin lagi, saya reverse engineering, saya lakukan reverse engineering. Dan ini juga saya punya aplikasinya, saya juga sebagai driver juga ya, driver ojek online, kadang suka narik gitu. Banyakan orang yang ini anti PKPS, enggak bisa ada deteksi PKPS. Kenapa? Karena saya sendiri yang buat ini ya. Aplikasi yang saya buat ini namanya Booster, bukan apa ya, kemarin tuh saya sempat buat. Apa sudah dihapus atau gimana ya? Saya coba di sini drama box tools, bukan NP, bukan. Aplikasinya namanya Booster ya. Saya cumpan lupa naruhnya di mana. Semali Booster namanya. Ini Semali Boost ya. Saya buat di sini. Coba di Visual Basic. Bukan ini. Bukan. Benar apa? Bukan. Kayaknya bukan ini deh. Pernah buat. Bukan. Semali.
kayaknya dipindahin di flashdisk ya, di harddisk ya. Ini video ini ini sudah works ya. Ini saya coba cabut dulu. Saya buka flashdisk. Perasaan saya buat ini ya, ada di mana nih coding script, coba Visual Basic, Maripatch. Nah di sini saya coba buka ya. Sini saya buat aplikasi ini buat sendiri ya. Jadi ini buat bypass mock location. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh, nanti saya bagi ini ya, karena ini sebenarnya tindakan ilegal, cuman saya mau contohkan saja. Yang pernah DM saya gimana caranya. Nah seperti ini contohnya. Harusnya sih ini langsung deteksi ya. Nah ini contohnya. Ini aplikasi yang saya buat untuk bypass mock location ya. Saya menggunakan Semali Patcher di versi Android 10 sampai 12. Di sini ada mock location-nya. Di sini ada mock provider-nya, ada school screen-nya, dan disable warning-nya. Jadi aplikasi ini emang sengaja dibuat untuk apa ya? Untuk konsumsi sendiri sih. Jadi untuk soal mock location sudah saya jelasin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beranggapan atau asumsi bisa ngedeteksi back GPS, itu salah ya, karena saya sendiri yang buat. Ini aman sekali digunakan untuk kayak pindah lokasi di absensi atau gimana ya. Oke, itu aja cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link downloadnya ada di deskripsi Linktree ya.